Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah Islam. Baik, saya akan mulai. Jadi materi kita hari ini yaitu akidah Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah, Rasul Allah, dan hari akhir. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah yaitu iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab suci kepada para rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, hukum, serta pedoman hidup agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Umat Islam wajib mempercayai seluruh kitab yang diturunkan Allah, meski pedoman hidup saat ini adalah Al-Quran. Quran Surat Ali Imran ayat 3, Dia telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quran membenarkan dan menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Yaitu selanjutnya 4 kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib diketahui dan diyakini oleh setiap muslim, yaitu pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ajaran keesaan Allah, hukum agama, tata cara ibadah bagi Bani Israel. Yaitu selanjutnya ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang isinya berisi doa, pujian kepada Allah, dan nasihat untuk seluruh bersyukur. Yaitu selanjutnya ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, mengajarkan kasih sayang, kelembutan hati, dan menyembah Allah semata. Yaitu selanjutnya ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya kitab terakhir penyempurnaan pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman. Yaitu selanjutnya keistimewaan Al-Quran, yaitu keistimewaan Al-Quran ada terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pedoman hidup umat Islam sepanjang zaman, berisi ajaran lengkap, yaitu ada akidah, Islam, akhlak, muamalah, dan hukum. Selanjutnya ada membaca Al-Quran, bernilai ibadah, dan mendapat pahala, menjadi petunjuk bagi manusia menuju jalan yang benar. Yang berbunyi dari Quran Surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Allah sendiri menjaga keaslian Al-Quran agar tidak berubah seperti kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada kitab Allah. Manfaat yang diperoleh seorang muslim yaitu menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mendorong untuk rajin membaca dan memahami Al-Quran, membutuhkan semangat mengamalkan ajaran Islam, membentuk pribadi berakhlak mulia sesuai Al-Quran. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani utusan pilihan Allah yang menyampaikan wahyu kepada manusia. Pengertian dan jumlah Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima wahyu dan diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Rasul dipilih karena berakhlak mulia, jujur, amanah,
cerdas, dan mampu menyampaikan ajaran Islam. Setiap rasul memiliki misi yang sama, mengajak manusia menyembah Allah semata dan menjauhi syirik. Ada 313 jumlah rasul menurut hadis, dan ada 25 menurut nama nabi dan rasul wajib diketahui. Ada beberapa nabi dan rasul, yaitu ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Yang dijelaskan dari Quran surat An-Nahl ayat 36, sembahlah Allah dan jauhilah takut. Selanjutnya ada sifat wajib Rasul. 4 sifat yang wajib diyakini ada pada diri setiap Rasul, yaitu siddiq, yang artinya jujur. Semua Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. Itu selanjutnya ada amanah, dapat dipercaya, menjalankan amanah Allah tanpa mengurangi maupun menambah ajaran. Itu selanjutnya ada sifat tabligh, yang artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya tanpa menyembunyikan. Dan selanjutnya ada fatonah, yang artinya cerdas, memiliki kecerdasan luar biasa untuk menjelaskan ajaran Allah. Dan selanjutnya ada hikmah beriman kepada Rasul. Jadi hikmahnya meneladani akhlak Rasulullah SAW, menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, mendorong semangat menjalankan ajaran Islam, menumbuhkan sifat jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Iman kepada hari akhir, meyakini kehidupan dunia akan berakhir dan kehidupan akhirat bersifat kekal. Jadi pengertian hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan dunia dan dimulai kehidupan akhirat. Pada hari tersebut, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama hidup di dunia. Keimanan kepada hari akhir mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhir bersifat kekal. Quran surat Ali Imran ayat 185, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua manusia akan meninggal dan kemudian dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Yaitu selanjutnya tahapan hari akhir, proses yang dimulai manusia setelah kehidupan di dunia akhirat, yaitu yang pertama ada alam kubur atau alam barzah. Yang kedua ada yaumul bats, kebangkitan. Yang ketiga ada yaumul mahsyar, berkumpul. Yaitu selanjutnya ada yang keempat yaumul hisab, perhitungan amal. Dan selanjutnya yang kelima ada mizan, penimbangan amal. Yang keenam ada sirat, jembatan. Dan yang terakhir ada surga atau neraka. Selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap perbuatan, memotivasi untuk memperbanyak amal soleh, menghindarkan diri dari perbuatan dosa, menumbuhkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, dan menjadikan seseorang lebih menghargai waktu yang dimiliki. Jadi rangkuman rukun Islam yaitu ada kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Rasul Allah yang diketahui ada 313 Rasul, yang wajib diketahui ada 25 yang diketahui. Hari akhir, 7 tahapan menuju surga atau neraka. Semoga keimanan ini membentuk pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Terima kasih. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan pada materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.